Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Saputra Jafar dengan NIM 24044111076 dari kelas 3M. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya dengan judul Pengaruh Cloud Computing terhadap Infrastruktur Teknologi Informasi dan Perusahaan Modern. Yang pertama itu pengertian cloud computing. Cloud computing adalah gabungan pemanfaatan teknologi komputer dan pengembangan basis internet awan. Menurut jurnal yang dipublikasikan IEEE, Internet Computing Cloud adalah suatu paradigma di mana informasi secara permanen tersimpan di server internet dan tersimpan secara sementara di komputer pengguna. Termasuk di dalamnya adalah desktop, komputer tablet, notebook, sensor-sensor, monitor, dan lain-lainnya. Jenis dan model layanan cloud computing. Yang pertama, software as a service. Software as a service merupakan lapisan teratas dari arsitektur cloud computing, di mana jenis service ini berupa sejumlah aplikasi-aplikasi yang ditawarkan ke pihak para penggunanya. SaaS ini adalah aplikasi lapisan atas yang disampaikan berbasis pada permintaan on demand. Layanan aplikasi untuk mengirimkan perangkat lunak secara khusus ke tujuannya. Kedua, platform as a service adalah middleware service atau layanan perangkat lunak perantara yang memfasilitasi berjalannya program aplikasi-aplikasi lainnya di lingkungan cloud. PaaS juga menyediakan layanan aplikasi lapisan arsitektur cloud untuk membangun, menguji, dan menyebarkan aplikasi yang sedang pada tahap pengembangannya. Ketiga, infrastruktur as a service merupakan domain dari perangkat keras, perangkat lunak, dan perangkat-perangkat jaringan lainnya. IaaS juga merupakan secara umum dikenal sebagai tingkatan lapisan terbawah dari cloud delivery service. Selanjutnya, pengaruh cloud computing terhadap infrastruktur teknologi informasi. Menurut penelitian Gartner, lebih dari 75% perusahaan global telah mengadopsi strategi cloud first dalam pengembangan sistem informasi mereka, dan angka ini terus meningkat tiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan cloud computing bukan sekedar tren teknologi sesaat, tetapi telah menjadi transformasi fundamental dalam pengelolaan infrastruktur TI perusahaan modern. Melalui layanan cloud, perusahaan dapat mengakses sumber daya komputasi, penyimpanan, dan aplikasi secara daring tanpa harus berinvestasi besar dalam penggunaan infrastruktur fisik. Selain meningkatkan efisiensi operasional, cloud computing juga membantu perusahaan dalam mengurangi beban finansial, kompleksitas manajemen infrastruktur TI. Lanjut, tantangan dan risiko penerapan cloud computing. Yang pertama itu risiko keamanan dan privasi data. Data pengguna disimpan di server pihak ketiga berpotensi mengalami kebocoran, pencurian, dan akses yang tidak sah. Kedua, risiko kontrol dan tanggung jawab. Dalam lingkungan cloud, banyak tanggung jawab yang dialihkan ke penyedia layanan. Hal ini menyebabkan organisasi kehilangan sebagian besar kontrol terhadap infrastruktur, kebijakan keamanan, dan manajemen sistem. Yang ketiga, risiko teknis dan infrastruktur. Secara teknis, cloud computing juga menghadapi berbagai ancaman seperti serangan DDoS, pencurian akun, API yang tidak aman, hingga kelemahan dalam proses virtualisasi. Keempat, kompleksitas integrasi dan migrasi. Banyak organisasi mendapati kesulitan dalam melakukan migrasi sistem lama ke lingkungan cloud karena masalah kompatibilitas arsitektur dan ketergantungan aplikasi. Yang kelima, risiko hukum dan kepatuhan. Cloud computing seringkali melibatkan penyimpanan data di lokasi yang berbeda negara, sehingga menimbulkan persoalan hukum dan kepatuhan terhadap peraturan perlindungan data seperti GDPR atau Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Keenam, risiko biaya dan efisiensi. Walaupun cloud computing dikenal menawarkan penghematan biaya awal, dalam praktiknya banyak organisasi yang mengalami pengembangan biaya karena kurangnya manajemen penggunaan sumber daya.
Selanjutnya, strategi optimalisasi cloud computing di perusahaan modern. Yang pertama itu pemilihan model layanan dan arsitektur yang tepat. Langkah pertama dalam optimasi cloud computing adalah menentukan model layanan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Model layanan seperti infrastruktur as a service, yang pertama, pemilihan model layanan dan arsitektur yang tepat. Langkah pertama dalam optimasi cloud computing adalah menentukan model layanan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Model layanan seperti infrastruktur as a service, platform as a service, dan software as a service memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda. Kedua, penerapan kebijakan, keamanan, dan kepatuhan. Keamanan merupakan faktor kunci dalam pemanfaatan cloud computing. Perusahaan perlu menerapkan kebijakan keamanan yang kooperatif melalui enkripsi data, autentikasi ganda, sistem backup dan disaster recovery, serta audit keamanan secara berkala. Ketiga, pengelolaan biaya efisiensi sumber daya. Meskipun layanan cloud menawarkan efisiensi biaya, pengguna yang tidak terkelola dapat menimbulkan pemborosan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memanfaatkan fitur auto-scaling, resource monitoring, dan cost management tools untuk mengatur pemakaian sumber daya secara dinamis. Keempat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam keberhasilan strategi cloud computing. Perusahaan perlu melakukan pelatihan, sertifikasi bagi tim IT agar memiliki keahlian dalam arsitektur cloud, keamanan cyber, serta penerapan metodologi modern seperti DevOps automation. Kelima, monitoring, evaluasi, dan peningkatan berkelanjutan. Optimalisasi cloud bukanlah proses yang berhenti setelah implementasi. Diperlukan sistem pemantauan dan evaluasi berkelanjutan untuk menilai kinerja, keamanan, dan efektivitas biaya. Kesimpulan, cloud computing telah membawa perubahan besar terhadap cara perusahaan modern mengelola dan mengembangkan infrastruktur teknologi informasi. Dengan konsep berbasis layanan dan konektivitas internet, perusahaan tidak perlu lagi berinvestasi besar dalam perangkat keras maupun perangkat lunak secara lokal. Model layanan seperti SaaS, PaaS, dan IaaS memungkinkan fleksibilitas tinggi, efisiensi biaya, serta skalabilitas sesuai kebutuhan bisnis. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.